Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita akan membahas soal-soal prediksi ya untuk persiapan UTBK dan SBMPTN 2021. Soal-soal ini saya ambil dari bank soal yang pernah diujikan di UTBK atau di SBMPTN. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Kenapa nomornya kok nggak nomor 1 ya? Nah, ini saya urutkan sesuai dengan naskah aslinya, bahwa untuk pelajaran ekonomi masuk pada bagian terakhir, jadi dimulai dari nomor 46 sampai 60 ya, 15 soal. Baik, kita mulai dari sini. Garis anggaran untuk dua macam barang, yakni bensin dan mobil, akan bergeser ke kiri. Kapan ya? Pergeseran kurva ke kiri itu karena penurunan jumlah permintaan ya, jumlah permintaan. Garis anggaran itu apa? Garis anggaran itu, atau biasa dikenal dengan budget line, itu menggambarkan adalah berbagai kombinasi barang yang bisa kita beli dengan uang yang kita punya ya. Barangkali kalau kita gambarkan dengan kurvanya semacam inilah. Uang kita itu berada pada area A, O, D sini ya. Berarti dari area A, O, D kita bisa beli B di sini ya. Kalau kita pada posisi ini, artinya barang jenis A yang kita dapat adalah 30, sedangkan barang jenis D 25. Kalau kita belanja di titik C, berarti yang kita dapat dari A sedikit, cuma 10, sedangkan barang D-nya kita dapatkan sebanyak 50. Kita juga bisa belanja di sini, bisa. Yang nggak mungkin adalah di F. Kenapa? Karena anggaran atau duit kita hanya segaris ini. Nggak mungkin kita belanja di sini. Begitu ya. Atau barangkali kalau kita mau pelajari tentang pergeseran kurva ke kiri itu karena apa, kita bisa belajar dari kurva permintaan berikut ini. Jadi misalnya mula-mula permintaan itu harga barang itu pada posisi P1. Jumlah yang diminta adalah Q1. Pada saat harganya naik ke P2, maka otomatis yang diminta turun ke Q2 ya kan? Sesuai hukum permintaan. Apakah di sini ada pergeseran kurva? Tidak ada ya. Yang ada adalah gerakan sepanjang kurva dari titik sini ke titik sini. Enggak ada pergeseran kurvanya tetap di sini. Namun bisa jadi kondisi itu pada harga yang sama, yaitu P1, permintaan ini bisa saja berkurang. Padahal harusnya kalau berkurang itu karena harga naik. Ini enggak. Harga tetap di P1 tapi permintaannya bergerak ke Q3. Sehingga kurva permintaannya bergeser ke kiri. Seharusnya permintaan sebesar Q3 itu jika harganya sebesar P3 di sini. Nah, kejadian ini disebabkan karena berbagai hal. Misalnya keinginan konsumen untuk membeli barang itu sudah nggak ada lagi atau berkurang, sudah bosan, atau mungkin penghasilan sedang turun, atau barangkali ada pengaruh dari harga barang lain. Nah, kalau kita lihat soal di sini, nggak mungkinlah kita milih A ya, nggak mungkin ini. Karena di sini jika harga bensin yang naik, harga bensin saja yang naik, maka permintaan bensin saja yang turun. Padahal di sini dua jenis barang. Maka yang benar adalah yang ini. Itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini penjelasan tadi. Nah, di sini. Apa itu kurva Engel? Kurva Engel adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan ya dengan konsumsi atau permintaan sejumlah barang. Nah, di sini dikatakan kurva Engel pada barang yang elastisitasnya mempunyai koefisien lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu berarti kan negatif ya. Kalau negatif itu berarti barangnya adalah barang inferior. Apa itu barang inferior? Barang inferior itu adalah barang berkualitas rendah. Ini ya. Barang inferior adalah barang kualitas rendah. Kalau pendapatan seseorang naik,
maka permintaan terhadap barang itu justru berkurang. Bukannya diborong karena banyak duit, enggak, berkurang. Contohnya begini, ini ada contoh, ini saya ambil dari salah satu situs ya di internet. Contohnya sandal jepit. Kalau seseorang punya duit lebih, ya dia bukan beli sandal jepit yang banyak ya, tapi dia akan beli sepatu. Ada contoh lain biasanya yang pakai di kelas itu makanan ya. Misalnya di daerah tertentu orang tuh tidak punya penghasilan yang cukup, sehari-hari makannya adalah tiwul ya. Tiwul itu nasi yang terbuat dari gaplek. Gaplek itu singkong yang dikeringkan. Kemudian kalau dijadikan tiwul harus direndam dulu, kemudian ditumbuk, kemudian dibuat butiran kecil-kecil kayak beras gitu. Jadilah makanan pokok. Karena nggak ada duit untuk beli beras. Nah, kalau seseorang sudah punya penghasilan tinggi, nggak mungkinlah dia akan memborong gaplek ya. Dia akan beralih untuk membeli beras sehingga dia bisa makan nasi dari beras. Itulah yang disebut dengan barang inferior. Jadi kalau kita lihat di sini, mengacu di sini, yang ditanyakan adalah kurvanya. Karena kurvanya kurva permintaan itu punya slope negatif, maka dia bentuknya ya turun dari kiri atas ke kanan bawah, seperti di contoh yang tadi ya. Kita punya contoh seperti ini. Ya, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Maka jawaban yang tepat di sini adalah lanjut. Nah, ini masalah pokok ekonomi modern ya. Masalah pokok ekonomi modern itu ada 3. Kalau saya sih nyebutnya pakai bahasa Indonesia itu B, A, dan U, atau bisa dibaca bau. B-nya itu bagaimana, A-nya apa, U-nya untuk siapa. Bahasa aslinya seperti ini. Apa yang harus diproduksi? Dari opsi 1 sampai 5 yang kira-kira sesuai dengan apa, itu yang mana? Bukan ini Y ya. Ini masalah ekonomi klasik. Ya, ini yang termasuk A ya, mewakili what. Kemudian berikutnya adalah bagaimana barang itu harus dibuat atau diproduksi. How. Yang masuk how di sini berarti yang ini. Bagaimana cara memproduksi es krim. Nih. Dan yang terakhir kita bicara tentang for whom. Untuk siapa? Untuk siapa berarti sasaran pasarnya. Ice cream itu untuk siapa gitu kan. Berarti jawabannya ada 3, 4, dan 5. Soal-soal untuk tes perguruan tinggi itu tipe-tipenya seperti ini ya. Dibilang sulit juga enggak ya, dibilang mudah, butuh ketelitian membaca dan pengembangan logika. Nah, sekarang kita akan bahas soal tentang elastisitas barang tunggal. Elastisitas barang tunggal itu nilainya diabsolutkan positif ya, nggak ada negatif. Kita lihat di sini. Rumusnya adalah delta Q per delta P. Delta Q berarti perubahan kuantiti dari 700 ke 550. Berubahnya berapa? 150. Delta P-nya dari mana angka ini? Di sini ada kenaikan harga 15%, berarti ini disebut delta P. 15% dari 10.000 adalah 1.500. Ini P1 harga awal ya, ini Q1 jumlah awal 700. 150 dibagi 1.500 itu kan 0,1. Kalau ini kita kalikan ke sini hasilnya 1.000, maka penyederhanaan hitungannya menjadi begini. 1000 dibagi 700 adalah 1,43. Lebih besar dari 1 ini berarti namanya adalah elastis. Yang ini ya. Jawaban yang pas adalah yang B. Lanjut. Di sini ada soal tentang pernyataan normatif ya. Kita cek satu-satu ya. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan petani gagal. Ini bukan. Ini pernyataan sebab akibat ya. Penetapan kenaikan upah minimum provinsi memberatkan pengusaha karena biaya produksi yang tinggi dapat mengurangi laba. Ini namanya pernyataan apa? Ini lebih tepat disebut pernyataan rasional ya, membahas tentang untung dan rugi. Kemudian kita lanjut, ini bukan ya. Nah, ini kalau saya lebih
hafal untuk pengertian pernyataan normatif itu dari kata kunci biasanya ada satu kata kunci yaitu keharusan. Harus, nah itu pernyataan normatif. Maka saya cenderung nanti jawabannya C. Kita lihat sini. Biasanya menyajikan analisis berbasis opini dalam hal apa yang dianggap diinginkan atau apa yang harus ya. Misalnya Anda menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya, loh ada kata harus kan, 6%. Itu normatif ya, karena didasarkan pada pendapat yang sifatnya subjektif. Jadi inilah yang normatif. Bagaimana dengan D? Seorang pengusaha menggunakan sumber daya ini pernyataan apa tadi? Rasional. Yang E ini juga rasional. Ini istilah-istilah semacam ini kalau misalnya kalian agak sulit untuk mencarinya di referensi di buku-buku, sebenarnya kalian bisa lebih cepat mencarinya dengan bantuan Google Assistant. Jadi di smartphone kalian dipasang aplikasi yang namanya Google Assistant, kemudian kita tinggal mengatakan saja di aplikasi tersebut, maka kita akan dicarikan jawabannya dengan cepat banget ya, paling mudah. Jadi nggak perlu buka-buka lagi buku. Berikutnya, manakah dari pilihan berikutnya yang tidak akan ya mengakibatkan pergeseran dalam permintaan? Kalau kita lihat di kurva tadi di awal, kita udah tahu jawabannya sebenarnya ini ya. Tapi barangkali bisa saya lengkapi jawabannya seperti ini. Faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dan kurvanya adalah begini. Pertama, ekspektasi konsumen akan dan seterusnya nih ya. Kekayaan konsumen ini terkait dengan kegiatan konsumsi, berarti yang A ini. Yang A ini ya. Ini yang diminta kan yang tidak ya. Kemudian yang berikutnya ekspektasi bisnis, pemanfaatan kapasitas, kebijakan, ini terkait dengan investasi, berarti yang B ya. Kemudian berikutnya yang ini adalah terkait dengan masalah ekspor dan impor, C dan D. Yang tidak yang mana? Yang harga, karena harga tidak akan menggeser kurva. Harga itu justru akan membuat gerakan di sepanjang titik kurva. Tadi di bahasan soal pertama tadi udah kita bahas. Lanjut. Dalam periode demand pull inflation, pembuat kebijakan fiskal harus ngapain? Nah, apa itu demand pull inflation? Demand pull inflation itu inflasi yang terjadi karena tarikan permintaan ya. Permintaan bertambah melebihi jumlah barang yang ditawarkan. Ya, kita lihat sebab-sebab inflasi ya. Inflasi itu bisa disebabkan kelebihan jumlah uang beredar. Nah, kalau uang beredar di masyarakat banyak, berarti kan masyarakat bisa meminta barang dalam jumlah yang tidak biasa, sementara persediaan barang tidak ditambah. Akibatnya apa? Akibatnya harga akan naik. Kekurangan barang. Nah, kalau ini kaitannya bukan demand pull. Kalau yang ini demand pull, yang ini cost push. Ya, biaya produksi katanya. Biaya produksi tinggi, akibatnya jumlah barang langka ya. Kemudian permintaan melebihi, ini demand pull inflation sama dengan yang satu tadi. Nah, ini cost push inflation. Atau barangkali kalau kita jelaskan secara grafik seperti ini. Mula-mula harga pasar ada di P1 dengan jumlah permintaan Q1. Karena peredaran uang banyak ya, permintaan melebihi penawaran, maka Q ini bergeser ke kanan. Akibatnya apa? Harganya jadi naik ya, dari P1 menjadi P2 karena permintaannya naik. Sementara barangnya tetap ya, penawarannya tetap, permintaannya naik. Sehingga kurvanya bergerak ke kanan dari D1 ke D2. Ini yang disebut sebagai demand pull inflation. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Cara menanggulangi inflasi bisa menggunakan kebijakan moneter, yaitu politik diskonto, menaikkan suku bunga bank ya. Politik pasar terbuka, menjual surat-surat berharga, menaikkan cadangan wajib minimum cash ratio. Maksudnya itu begini. Misalnya setiap bank umum itu diwajibkan cash ratio-nya 50% dari harta. Kalau misalnya bank punya 10 triliun ya, kebanyakan ya. 10 miliar misalnya. Yang boleh diedarkan berarti ya 5 miliar. Jika terjadi inflasi, kemudian Bank Indonesia menaikkan cash ratio sampai dengan 75%, berarti kemampuan bank memberikan pinjaman turun
tinggal 25% karena yang 75% harus dicadangkan. Ini yang dimaksud dengan cash ratio. Yang terakhir ini tight money policy. Ini artinya kebijakan uang ketat. Artinya kredit hanya diberikan kepada orang-orang yang kegiatannya adalah kegiatan produktif ya untuk usaha. Kalau kredit untuk kegiatan konsumtif nggak diberikan. Ini tight money policy. Semuanya dimaksudkan untuk menekan jumlah uang yang beredar. Yang pertama tadi, kalau suku bunga naik kan, orang lebih tertarik menyimpan duit di bank daripada meminjamnya. Kebijakan yang lain yang bisa dijalankan diantaranya adalah mengurangi pengeluaran negara. Nah di sini menurunkan government spending atau government expenditure. Berarti belanja negara dikurangi di sini. Ya, ini masuk jawaban berarti kan. Kemudian menaikkan atau mengefektifkan pajak. Nah, ini sesuai kan berarti jawabannya ini. Loh, apa pengaruhnya kalau ada pajak? Kalau ada pajak, otomatis harga barang kan naik. Kalau harga barang naik, berarti kan masyarakat untuk membeli jadi malas. Akhirnya belanja atau permintaan ini otomatis akan bergerak turun kembali. Nah, nanti inflasi akhirnya terkendali. Kemudian yang terakhir bisa juga diatasi dengan kebijakan non moneter. Kalau inflasi tadi disebabkan oleh kelangkaan barang, ya naikkan saja hasil produksi. Ini ya sebagian materi tentang inflasi. Ini juga pelajaran kelas 10. Lanjut. Nah, kalau ini sih harus hafal ini istilah kok ya. Kemajuan manajemen koperasi dalam menghasilkan SHU, sisa hasil usaha, ini nama lainnya ya laba ya. Dalam 1 tahun itu disebut apa? Kalau ini bukan ya, ini rasio utang itu total utang dibagi total aset. Likuiditas, kemampuan bayar utang jangka pendek, lawannya adalah solvabilitas. Yang benar ya ini. Kemampuan meraih keuntungan itu disebut rentabilitas. Kalau rasio modal itu adalah perbandingan antara harta lancar dengan utang lancar. Jadi kalian nanti yang kuliahnya di ekonomi akan kenal dengan dua istilah ini, akrab ya, terutama di jurusan manajemen ini atau akuntansi ya. Lanjut. Manakah dari pilihan berikut yang bukan termasuk alat dari tadi udah kita bahas kan yang moneter. Moneter itu terkait dengan pengendalian jumlah uang beredar. Kalau fiskal terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Berarti ini yang bukan itu adalah belanja negara. Belanja negara itu masuk dalam kelompok kebijakan fiskal ya, bukan moneter. Next. Nah, ini akuntansi sekarang. Kita diminta menghitung HPP ya, harga pokok penjualan. Rumus yang biasa saya kenalkan ini. Apa itu WAL? Persediaan awal, pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, persediaan akhir. Nah, data di sini yang kita temukan adalah ada persediaan awal dan ada pembelian. Totalnya berapa ini? 145. Yang ini enggak ada ya, enggak masalah. Yang ada aja yang kita hitung. Kemudian di sisi yang ini, yang potret akhir, kita temukan data di sini mengembalikan barang itu retur ya, kita nemukan returnya. Hasil perhitungan di gudang untuk persediaan akhir, kita nemu yang persediaan akhir. Ini kalau dijumlah berapa? 45. Terus dan terdapat retur penjualan nggak masuk. Di sini nggak ada ya data retur penjualan. Maka ini adalah pengecoh. Berarti cara ngitungnya bagaimana? 145 ini ya, 145 dikurangi 45. Berarti jawabannya adalah 100. Lanjut. Jurnal penutup. Jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang digunakan untuk menutup akun-akun sementara atau akun nominal dan akun privé ya. Bagaimana cara membuatnya?
cara membuatnya adalah hanya dengan membalik posisi saldo mereka. Yang awalnya debit ditaruh di kredit, yang awalnya kredit ditaruh di debit, dan dipasangkan dengan akun ikhtisar laba rugi, kecuali prive dan laba itu pasangannya adalah modal. Kenapa prive dan laba dipasangkan dengan modal? Karena kedua akun ini berpengaruh pada perubahan modal atau ekuitas. Sedangkan akun nominal yang lain pengaruhnya pada ini. Apa itu akun nominal? Akun nominal adalah akun pembentuk laba atau rugi. Apa saja itu? Banyak ya. Ada pendapatan, ada beban, ada penjualan, pembelian, retur pembelian, retur penjualan, potongan pembelian, potongan penjualan. Itu semuanya disebut akun nominal. Mereka harus dibalik posisinya kalau membuat jurnal penutup. Karena di sini yang kita akan tutup adalah laba, maka laba pasangannya adalah modal. Laba itu akan membuat modal bertambah. Lah modal itu kan posisinya kredit. Berarti kalau bertambah dia tetap di kredit. Maka jurnal penutup yang benar adalah yang D. Itu yang benar ya. Kalau ingin mendalami materi tentang jurnal penutup, silahkan lihat video tentang jurnal penutup yang ada di deskripsi ya, di bawah ini linknya, dan video lain saya taruh di deskripsi yang terkait dengan pembahasan soal di kali ini ya. Lanjut. Apa itu kurs? Kurs itu adalah perbandingan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap valuta asing. Neraca perdagangan sendiri pengertiannya ini menggambarkan perbandingan ekspor dan impor suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, ketika kondisi itu di sini misalnya aktif itu berarti ekspor kita tinggi. Maka ketika ekspor kita tinggi, rupiah itu bisa naik, dolarnya bisa turun. Sebaliknya kalau pasif, maka negara akan menurunkan rupiah terhadap valuta asing. Loh, kenapa? Pada kondisi ekspor yang kecil dibanding impor, maka kita perlu mendatangkan valuta asing ke dalam negeri dengan cara meningkatkan ekspor. Contohnya gimana ini? Contohnya begini. Misalnya kita adalah seorang eksportir menjual produk ke luar negeri seharga $1. $1 pada saat itu adalah 5.000. Kemudian ketika pemerintah melakukan devaluasi ya, penurunan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, devaluasinya berdampak pada dolar misalnya. $1 yang awalnya 5.000 menjadi 15.000. Dan kita tetap jual barang ke luar negeri, tiap unitnya $1. Untung atau tidak kita? Tentu untung ya, karena dolar yang sekarang adalah 15.000, sementara dolar yang dulu adalah 5.000. Di mata orang asing dia tidak mengalami apa-apa, tidak ada kenaikan karena dia tetap membeli dengan harga $1. Maka yang tepat di sini jawabannya adalah ketika neraca perdagangan pasif, maka kurs valuta asing naik ya, supaya banyak dolar masuk ke dalam negeri. Yang susah kalau dalam kondisi ini ada ketika kurs naik gini, importir, karena dia harus membayar lebih mahal dari harga biasanya. Lanjut. Nah, mari kita perhatikan kalimat di sini. Ibu Ane memiliki keahlian dan inovasi dalam memadukan. Ingat kata ini, memadukan. Artinya apa? Artinya Ibu Ane itu bukan desainer, bukan yang membuat baju kebaya. Baju kebayanya sudah ada. Dia cuma memadukan aja dengan menambah aksesoris. Maka tidak tepat kalau disebut Ibu Ane itu sebagai produsen. Bukan. Dia adalah seorang marketing, pemasaran. Kalau personalia ini kan ngurusi pegawai. Itu ya, ini tinggal ketelitian aja membaca dan mencerna kalimatnya. Berikutnya. Nah, ini pilihannya begini anak-anak. A itu jika 1, 2, 3 benar, B 1 dan 3, C 2, 4, kemudian D itu 4 saja, dan E 1, 2, 3 dan 4. Nah, sekarang
kita kaji. Kalau ingin peningkatan efisiensi produktivitas BUMN itu terjadi, maka BUMN ya jangan bergantung pada pemerintah, harus mandiri. Maka perlu adanya privatisasi. Berarti dua ini pasti benar. Ini juga perlu. Ini berarti pengaturan kembali manajemen perusahaan. Ini juga benar. Ini juga benar. Menumbuhkan budaya korporasi berarti berusaha untuk meraih keuntungan. Ini benar. Yang ini masih gandol ke pemerintah, ini nggak benar. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya, ini. Yang terakhir, mari kita kaji. Menilai perbedaan besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, berarti yang besar Indonesia ya, dan Thailand, maka produk domestik bruto PDB atau biasa dikenal dengan GDP, Gross Domestic Product, real Thailand lebih kecil dibanding Indonesia. Ya benar, di sini udah dikatakan perbedaan besar tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berarti Indonesia kan besar kan? Maka pernyataan ini benar. Alasannya, tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan itu adalah bahasan tentang teori Lorenz, bukan Mama Lorenz ya. Nanti akan dibahas juga di kurva Lorenz namanya. Jadi akan mengukur seberapa merata distribusi pendapatan itu atau timpang. Jadi pernyataan ini juga benar ya, ini juga benar. Hanya saja kedua pernyataan ini tidak ada hubungan sebab akibat karena pembahasannya beda. Yang di sini membahas tentang pendapatan nasional, yang di sini membahas tentang teori Lorenz, enggak nyambung ya. Berarti tidak ada hubungan, jawabannya adalah B. A itu kalau kedua-duanya benar dan berhubungan sebab akibat. B itu kalau benar-benar tapi nggak ada hubungan, jadi cerita sendiri-sendiri. C itu jika pernyataan yang awal ini benar, yang sini salah. D itu kalau yang sini yang salah, yang sini benar. Sedangkan E jika salah semua. Demikian pembahasan di seri 1 ya, untuk prediksi soal-soal UTBK atau SBMPTN. Silakan tunggu di seri yang kedua yang lebih menarik, banyak hitungannya juga. Sampai ketemu di seri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.